ngobrol bareng ya, maksudnya jangan dibuat puisi itu menekan kamu ya. Itu yang tadi kan sudah saya tanya ya kan, yang di kelas sudah saya tanya kemarin ya kan, kamu alfa kenapa? Ini sambil saya ulangi karena itu nanti kan masuk di situ kayak gitu ya. Kemarin kamu nggak masuk sekolah kenapa? Nggak masuk sekolah tuh karena kakinya tuh tergilir, terus satu nggak izin tuh karena kelupaan gitu. Soalnya ibu kan nggak bisa main HP, terus ayah bapak kan juga udah kerja, jadi nggak ada yang izinin. Jadi daripada mau buat surat izin ya bingung dititipin siapa, soalnya kamu saya tuh nggak ada yang suka sama saya. Oh gitu, nggak ada teman yang satu kelas ya. Berarti kemarin itu kamu tidak izin ya? Nah, soalnya kan Bu Iis selaku wali kelas kamu kan dapat intinya dapat informasi ya dari guru BK, katanya kan kamu tidak berangkat kayak gitu kan. Saya aneh loh, kenapa kok Kesha Alfa kayak gitu ya. Itu pada saat kamu berangkat, misal nggak berangkat Alfa, itu perasaan kamu bagaimana? Itu lumrah nggak sih kalau nggak ada yang dititipin? Menurut kamu seperti itu lumrah nggak sih? Nggak sih, kayak takut gitu, takut dimarahin gitu sama BK. Kadang di konseling karena BK tuh kayak takut gitu, malu ya Pak, kayak deg-degan gitu. Ya kalau saya sih gini ya, kalau saya juga misal di posisi kamu nggak ada yang dititipi surat izin kayak gitu, ibu juga nggak bisa main HP, juga nggak ada teman yang satu satu desa atau seumuran gitu. Kalau itu sih menurut saya tuh lumrah kayak gitu ya kan, lumrah. Tapi kan kalau mungkin Bu Iis di posisi kamu itu pun juga mungkin sama ya, maksudnya tiba-tiba nggak berangkat tanpa izin kayak gitu kan, itu kan apa, dan itu kan kategorinya bonus kayak gitu ya kan. Jadi ada perasaan kayak takut gitu ya, takut nanti kalau dipanggil dicap sesuatu yang buruk gitu. Kira-kira kalau kamu sudah tahu bahwa misal ini ternyata bukan hal yang baik menurut kamu kayak gitu ya, kamu sudah tahu seperti itu, terus kamu juga sudah mengatakan bahwa memang ada kendala sehingga tidak bisa memberikan izin ke pihak sekolah, tidak bisa WA Bu Iis, tidak bisa WA guru yang lain atau BK kayak gitu. Apa yang ingin kamu kayak gini untuk selanjutnya, kira-kira ada yang perlu diperbaiki kan? Terus Pak, kalau izin nanti lebih ke buat surat izin, terus malamnya dititipin ke Bella atau ke teman yang beda kampung gitu. Bisa juga nanti gini ya, kamu buat surat, misal kalau memang nggak ada yang nggak bisa yang dititipi, besok paginya berangkat, suratnya diberikan ke wali kelas juga bisa kayak gitu. Jadi nggak berangkat dulu baru gitu. Kalau kan misal terkilir itu kan bukan sesuatu yang kita tahu, besok pagi saya nggak bisa berangkat gitu kan. Itu kan sesuatu yang kita nggak tahu, kejadian itu kan mendadak kayak gitu ya. Jadi untuk mensikapinya kayak gitu, mungkin besok itu nggak berangkat, mungkin tertulis alfa kayak gitu ya, balas gitu ya. Tapi nanti di hari yang lain menghadap ke wali kelas dijelaskan, nanti kan biar berkoordinasi dengan guru BK kayak gitu. Sesuai dengan kesepakatan kelas kita kemarin ya, masih ingat ya kesepakatannya bagaimana kalau nggak berangkat? Kalau berangkat ya izin lewat HP bisa, surat bisa. Bawa surat bisa dan dipakai dan besoknya diberikan ke sekolah. Saya sudah pernah, kita buat keyakinan kelas, kesepakatan bersama seperti itu ya. Sudah paham ya? Oh iya, terima kasih. Nanti jangan diulangi lagi ya. Untuk misal kalau ada apa-apa ngomong sama Bu Iis gak apa-apa kayak gitu ya. Tadi Bu Iis sudah bahasanya ngomong sama kamu ya kan, ingin tahu kemarin sudah bahasanya sudah kamu tidak berangkat, itu alfa ya. Gimana perasaan kamu kalau Bu Iis ngomongnya seperti tadi, sama kalau Bu Iis marah-marah, bagaimana perasaan kamu? Enak yang mana? Enak yang biasa. Enak yang biasa. Marah-marah tuh kayak takut. Kayak takut, malah Bu Iis seru gitu ya. Jadi lebih suka kalau Bu Iis tanya penyebabnya kenapa, ya kan? Kira-kira nanti langkah selanjutnya untuk perbaikinya bagaimana? Kamu juga tahu bagaimana menyikapinya kayak gitu ya. Jadi
kamu lebih suka yang gini, yang halus gini. Kalau marah-marah perasaan kamu bagaimana? Malah kalau marah-marah tuh kayak takut besok enggak lagi, malah bolos gitu. Malah bolos gitu, malah mending bolos sisan kayak gitu ya, sekalian kayak gitu. Berarti perasaannya lebih suka yang kayak gini ya? Iya. Terus apalagi sih yang kamu harapkan kalau misal di sekolah diterapkannya tuh pinginnya kayak seperti apa? Apakah seperti ini? Ya ketimbang kalau dimarah-marahin mending di apa dinasehatin baik-baik, jangan dendam lagi. Oh gitu. Oke ya. Semoga untuk selanjutnya bisa seperti itu gitu ya Bu ya. Terima kasih ya Keisha. Mbak Zena ventilasi, Bu Iis tadi memergoki Zena ke kelas 12 IPS 2. Padahal Zena itu kelas berapa? 11 2. Tadi pelajarannya siapa? Pak Mu'arif. Sekarang saya mau tahu ya, penyebabnya apa sih Zena di jamnya tadi Pak Mu'arif pergi ke kelas 12 IPS 2? Nggak tahu kalau ada Pak Mu'arif. Terus kamu pergi kayak gitu. Kamu lebih suka gitu kalau daripada di dalam kelas jam kosong terus kamu pergi kayak gitu. Perasaan kamu lebih suka gitu. Kelas bosen. Oh, di kelas bosen. Nah, jadi cari apa ya tadi, cari inspirasi atau cari teman di kelas yang lain gitu ya. Terus Zena tadi di kelas 12 IPS 2 tahu nggak kalau Pak Mu'arif sudah masuk di kelas? Belum. Tahunya tadi pas langsung saya gandeng gitu tadi ya. Kira-kira tuh kayak gitu itu kira-kira itu perbuatan yang benar apa enggak sih ya? Menurut Zena? Enggak. Kenapa kok enggak? Nggak bisa bilang enggak. Kan sudah masuk seharusnya Zena berada di kelas. Oh, tapi kalau misal masih gini ya Zen, mungkin kalau Bu Iis mungkin ada di usia kamu jam kosong di kelas suntuk ya kan, lebih baik ke kelas 12 IPS 2 yang kelas banyak yang teman kamu main gitu ya, teman main kamu di situ banyak gitu ya, mungkin kamu bosan jenuh kayak gitu ya, mungkin Bu Iis juga berpikiran seperti itu gitu. Tapi kan ini sudah jam masuk ya Zen ya Zena ya, jadi harus tahu ya gitu ya. Nah kira-kira itu nanti kalau Zena tadi kan pas lewat tadi Pak Mu'arif sudah ada di dalam kelas ya kan, tadi ada Pak Mu'arif ya, itu hal apa yang kamu lakukan kira-kira untuk memperbaikinya? Masuk kelas terus bagaimana gitu? masuk kelas dan minta maaf ke Pak Mu'arif. Kira-kira mau diulangi lagi nggak sih kalau sudah tahu itu kurang cocok tak gitu ya, kurang cocok untuk Zena, kira-kira mau diulangi lagi apa tidak? Janji ya? Oh janji. Saya sih yakin kalau Zena itu gini, berulang kali Bu Iis sudah ngomong ya, setiap orang itu berhak sukses, setiap orang itu punya kesempatan ya. Zena itu masih muda. Ini Bu Iis ngomong ini bukan karena untuk video tapi untuk Zena ya. Saya sudah ngomong, saya tuh pernah ada di posisi kamu, saya pernah di usia kamu, saya pernah ada masalah yang mungkin bukan hanya masalah di kelas tapi saya juga pernah punya masalah di rumah. Saya masih ingat itu Zen, Bu Iis seusia kamu kelas 11, ibu saya itu kena stroke ya. Posisinya bapak saya merantau, kakak saya kuliah, saya di rumah menemani ibu saya pada saat itu. Di usia itu benar-benar Bu Iis di titik yang merasa semuanya tuh gak adil buat saya. Ya adilnya kok teman-teman saya bisa menikmati hidupnya, saya enggak. Pada saat itu di titik itu ya, itu pernah saya tuh memberontak dengan keadaan. Terus saya pernah di titik seperti itu. Bu Iis itu sampai di titik ini tuh melewati banyak rintangan. Ada itu saya sudah berulang kali, Zena pasti bisa ya, Zena bisa. Selama gini, siapa sih yang bisa merubah diri kita? Kita sendiri. Bu Iis itu nggak bisa.
ya. Terlepas dari yang kemarin saya sudah tahu kasus kamu, saya tidak memandang kamu anak nakal, bukan. Saya tidak pernah melihat anak itu nakal. Semua anak itu pintar, semua anak itu baik. Jadi rubahlah diri kamu sendiri, bukan untuk Bu Iis, bukan untuk sekolah, tapi untuk kamu sendiri. Biar suatu saat nanti Zena itu bisa melewati titik di mana Zena itu merasa apa ya, di titik yang gak kamu sukai lah gitu ya. Itu ya, saya yakin kamu bisa. Kamu tuh punya bakat, kamu punya bakat. Cuma sekarang tinggal digali bakatnya, ya diperbaiki lagi. Kayak gitu ya Zen ya. Nanti masuk kelas ya Zen ya. Iya. Saya suka kamu saat gandeng itu kooperatif, saya suka. Itu ya, diperbaiki lagi. Saya yakin kamu bisa. Terus kelas plus nama itu unik kayak gitu. Zen, kalau kamu mungkin berbuat salah nih, melanggar peraturan sekolah, kamu lebih suka diomongi Bu Is dengan nada yang kayak tadi, yang dengan nada Bu Is ingin tahu penyebabnya kenapa, Bu Is memberi motivasi ke kamu, lebih suka itu apa? Lebih suka Bu Is langsung marah-marah, Zena, kayak marah-marah gitu. Lebih suka yang baik-baik. Yang baik-baik, lebih mengenai yang baik-baik ya. Lebih suka nggak dihakimi ya. Ya, lebih suka yang sama. Bu Is tuh sama, terus ngomong. Ya, Bu Is tuh sama. Saya pernah di usia kamu, dan saya sudah pernah juga melanggar peraturan sekolah, pernah. Yang jenenge manusia itu tidak luput dari kesalahan, yang penting bisa berubah. Kayak gitu ya Jen ya. Perasaan kamu gimana kalau Bu Is ngomong baik-baik, menanyakan perasaan kamu seperti apa sama tanya? Ya adem-adem. Adem-adem baik Bu. Kira-kira mau mengulangi lagi kesalahan kamu lagi nggak ya? Enggak. Jadi dia bisa berubah ya. Kalau dia sudah ngomong kayak gini, bisa nggak dibullying Bu Is, bisa nggak jadi anaknya Bu Is, kayak gitu ya. Bisa ya. Mantoknya juga dikurangi. Gitu ya Yan ya. Makasih Zena. Perasaan gimana? Bahagia ya Haris ya. Selalu harus bahagia walaupun banyak masalah. Gitu ya. Diperbaiki, bahwa yang bisa memperbaiki diri kita adalah diri kita sendiri. Kamu itu masih punya masa depan yang panjang sekali ya. Bu Is sudah 33 tahun, kamu baru berapa tahun? 16. Pasti kamu masih bisa mencapai sesuatu yang kamu inginkan. Tidak ada kata terlambat.